Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Pita dari Manajemen Pariwisata dengan nomor pokok mahasiswa 2011-0039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal umum, buku besar, neraca saldo, lajur, dan laporan keuangan. Pada tanggal 1 September, Tuan Mina Bahari menerima modal berupa kas sebesar 20.890.000 dan peralatan sebesar 34.810.000. Maka kas di sebelah debit sebesar 20.890.000 dan peralatan di sebelah debit sebesar 34.810.000 dan modal di sebelah kredit sebesar 55.700.000. Karena kas bertambah di sebelah debit, peralatan bertambah di sebelah debit, maka modal bertambah di sebelah kredit. Selanjutnya pada tanggal 4 September, Tuan Mina Bahari membeli peralatan secara kredit sebesar 3.050.000. Maka peralatan bertambah di sebelah debit dan utang bertambah di sebelah kredit. Karena peralatan termasuk harta bertambah di sebelah debit dan utang bertambah di sebelah kredit. Lanjut, 5 September, Tuan Mina Bahari membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar 1.820.000, maka bahan habis pakai sebesar 1.820.000 di debit dan kas 1.820.000 di kredit. Karena bahan habis pakai termasuk harta bertambah di sebelah debit dan kas masuk kelompok harta berkurang di sebelah kredit. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita hanya menjelaskan jurnal umum sebanyak 3. Selanjutnya kita ke buku besar. Inti buku besar yaitu memindahkan dari jurnal umum ke buku besar atau memposting seluruhnya. Contoh kita ambil dari kas. Kas yang terdapat di jurnal umum ialah 20.890.000 dan kita letakkan di buku besar sebagai modal awal. 20.890.000-nya kita letakkan di debit, begitu juga selanjutnya. Kita tinggal hanya melihat di jurnal umum saja, keterangan akun-akunnya, dan kita pindahkan saja dan kita sesuaikan nama-nama akun pada jurnal umum tadi. Kita contohkan lagi nih, pada modal awal terdapat 20.890 di debit, maka di saldonya juga di debit. Selanjutnya, transaksi kedua pada kas tadi yaitu bahan habis pakai, dan kita lihat di jurnal umum tadi bahwasanya bahan habis pakai terdapat di kredit, maka kita letakkan di kredit. 1.820.000 dikurang 20.890.000, maka hasilnya sebesar 19.070.000. Setelah kita pindahkan keseluruhannya tadi dari jurnal umum ke buku besar, dan kita sudah menemukan hasil ditambah atau dikurangnya, maka seluruh total buku besarnya yaitu 6.610.000. Dan selanjutnya kita hitung keseluruhannya dan terdapat 10 akun. Tahap selanjutnya kita ke neraca saldo. Neraca saldo sendiri ialah berisi saldo-saldo perkiraan buku besar yang disusun secara sistematis. Neraca saldo biasanya disusun pada akhir periode pada akuntansi, yang bertujuan untuk memeriksa kembali kesamaan jumlah saldo di debit dan kredit. Caranya sangat mudah, kita hanya disuruh membalanskan hasil dari neraca tersebut di debit dan kredit. Kenapa di sini kita disuruh memindahkan hasil dari buku besar ke neraca saldo? Seperti kita ambil contohnya yaitu kas. Hasil dari buku besar tadi yaitu 6.610.000. Jadi kita pindahkan ke neraca saldonya pada nama akunnya yaitu kas 6.610, kita letakkan di debit dan sampai akhir yaitu beban lain 2.260. Setelah kita tulis seluruhnya, terakhir kita jumlahkan hasil debit dan kreditnya, dan hasil yang kita dapat 135 juta. Ternyata balance di kredit dan debit hasilnya sama. Dan proses selanjutnya kita hitung jumlah buku besar dan neraca saldo tadi. Ternyata balance sama-sama memiliki 10 akun.
Selanjutnya ke ayat jurnal penyesuaian Tuan Mina Bahari AJP periode 30 September 2011. Pada tanggal 30 September nomor 1 diuraikan beban bahan habis pakai di debit itu sebanyak 1.520.000, beban habis pakai di kredit 1.520.000. Keterangannya bahan habis pakai bulan September. Kedua, tanggal 30 September piutang usaha di debit 2.310.000 dan pendapatan jasa di kredit 2.310.000. Keterangannya pendapatan yang belum ditagih. Ketiga, 30 September beban penyusutan di debit 1.500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit 1.500.000. Keterangannya beban penyusutan peralatan. Keempat, 30 September beban gaji di debit 475.000 dan utang gaji di kredit 475.000. Kelima, 30 September pendapatan diterima di muka di debit 1 juta, pendapatan jasa di kredit 1 juta. Keterangan pendapatan yang terrealisasi. Jadi total dari keseluruhan ayat jurnal penyusutan periode 30 September 2011 yaitu 6.850.000. Lanjut ke neraca lajur. Neraca lajur memiliki beberapa tabel seperti neraca saldo AJP, neraca saldo stit AJP, dan laba rugi. Selanjutnya posisi keuangan. Di sini kita harus juga mengetahui nomor akun, kode akun. Contohnya nomor akun 101 itu kas, debit neraca saldo di debit 6.610.000. Di kredit kosong, di AJP kosong, neraca saldo stit AJP debitnya sama 6.610.000, laba ruginya kosong, dan posisi keuangannya sama 6.610.000. Dan di sini nanti hasilnya kayak dibagi gitu. Aku nggak bisa jelasin sampai habis karena waktunya juga nggak banyak. Jadi kalian bisa cari atau memahaminya di video sebelumnya. Selanjutnya laporan keuangan Tuan Mina Bahari, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 30 September 2011. Pendapatan jasanya 74.760.000, total pendapatan 74.760.000. Beban sewa 13.790.000, beban utilitas 10.050.000, beban gaji 38.685.000, beban lain 2.260.000, beban bahan habis pakai 1.520.000, beban penyusutan 1.500.000. Peralatannya kosong dan total bebannya itu 67.805.000. Labanya 6.955.000. Tuan Mina Bahari laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 30 September 2011. Modal 1 September 2011, setoran modal 1 September 2011 ditambah, laba bersih bulan September dikurangi atau free vape. Modal 30 September 2011 6.955.000, 2.500.000 dan dikurang 55.700. Jadi hasilnya 4.455.000 dan 60.155.000. Selanjutnya Mina Bahari laporan posisi keuangan 30 September 2011. Aset lancar, kas piutang usaha 6.610.000, beban habis pakai 24.210.000, total asetnya 300, lancar asetnya 0, tetap peralatan akun penyusutannya 31.120.000, peralatan total aset tetap 37.860.000, 1.500.000 dikurang 36.360.000, hasilnya 67.480.000.
liabilitas utangnya 3.050.000, usaha 475.000, utang gaji 3.800.000, dan pendapatan diterima di MUK. Total liabilitasnya 7.325.000, ekuitas modal 6.155.000, total ekuitasnya 60.155.000, total liabilitas tambah ekuitas jadi 67.480.000. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.